البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita lanjutkan masih di akhir-akhir muka surat 453 itu. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan al-amal ala hadzal hadis inda ahlil ilm. Qala mu'allifu kitab az-zulal, tak tahu nih kitab zulal kitab yang mana. I'lam yaqinan, ketahuilah secara yakin annal qaula shahih, bahwasanya perkataan yang sahih alladzi infasala alaihi al-muhaqqiquna min ulama'il asar wa ulama'in wa ahli nazar, yang mana para peneliti dari kalangan ulama asar dan ahli nazar, sama ya penelitian juga, ulama asar dan ulama yang meneliti yang berpisah darinya, infasala alaihi, terpisah di atas pendapat yang ini. Mungkin maksudnya apa? Selesai penelitiannya pada kalimat ini. Wa ulama hay'ah, para ahli fisika dan semacamnya. Terkadang hay'ah maksudnya ya astronomi dan apalagi itu geografi dan lain-lain. Ibnu Hibban dipanggil sebagai ahli hay'ah karena dia memang pakar fisika, pakar astronomi, geografi dan lain-lain. Huwa, yaitu ayang dzura baina ru'yah wa ghairiha, melihat antara ru'yah dan yang lainnya. Fa in kana bainahuma alfan wa mi'atan wa sittatan wa isrin kilan, mungkin maksudnya kilometer kah ya? Apabila jarak di antara kedua tempat itu, gitukah maksudnya? Antara ru'yah di tempat ini, kita lihat ru'yah. Kemudian tempat yang lain jaraknya adalah mencapai 2226 kilo, fa'aqal atau kurang dari itu, saral hukmu wahidan, maka hukumnya dianggap sama. Fi shaum wal fitr, dalam masalah mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Litihadil matoli, karena matlaknya masih dianggap sama. Walaupun ma'ruf ini dibantah oleh pendapat pertama. Dari mana Anda punya dalil macam itu? Angka-angka ini dapat dari mana? Thayyib. Wa in kana aktsara min dzalik fala yasih, tapi kalau lebih dari angka tadi maka ini tidak sah. Wa sara likulli baladin hukmuh, dan jadilah setiap negeri itu memiliki hukumnya sendiri. Likhtilafi matali'iha, karena matlaknya lain. Nah, pendapat pertama mengatakan termasuk madhab pendapat kedua adalah yaitu ketika pemerintah mengumumkan puasa maka seluruh rakyat ikut puasa. Bagaimana dengan pemerintahan yang sangat luas sudah? Ternyata yang di sebelah sana yaitu jaraknya 2300 misalkan, wajib ikut pemerintah dia atau tidak? Sementara pemerintah dia mengumumkan harus puasa, sementara saya sudah di luar matlak ini 2300 kilo. Nah ini kontradiksinya di situ nanti. Dianggap apa? Matlak saya sudah lain. Tapi katanya harus ikut pemerintah menurut mazhab yang kedua. Baik. Karena pembagian matlak sendiri tidak jelas. Angkanya itu bagaimana? Kata Syekhul Islam. Kemudian wa in kana aktsara min dzalik fala yasih. Kalau angkanya lebih dari 2226 km, maka tidak sah kalau dikatakan masih satu matlak. Wasara, ini tadi sudah kah? Wasara likulli baladin hukmuh, dan jadilah setiap negeri punya hukumnya sendiri. Likhtilafi matoli'iha, karena matlaknya lain-lain. Sawa'un kanal bu'du syaraqan au gharaban, sama saja jarak yang jauh itu ke timur ataukah ke barat, au shimalan au januban, ke utara ataukah ke selatan. Tahta wilayatin wahidah amla, di bawah satu kekuasaan atau tidak. Fi iklim wahid aula. Iklim kita artikan apa berarti ya? Entah pembagian istilah iklim. Karena di beberapa kitab memang tak jelas. Iklim itu bagaimana kita mengatakan iklim? Batas minimalnya. Sehingga mengartikannya susah. Apakah kita katakan daerah atau kita katakan apa? Wa hadza huwal mutabiqu lin nususi syar'iyyah. Ya, beliau memilih pendapat yang kedua ini. Inilah yang sesuai dengan nas-nas syar'iyyah wal falakiyah. Wa bihadzal qaul tantafi jami'ul iskalat. Dengan pendapat ini semua iskal akan telah ditiadakan. Wallahu a'lam.
Baik. Qararu hayati kibaril ulama bi sya'ni ikhtilafil matali. Ketetapan hay'ah kibarul ulama tentang perbezaan matla. Amma majlisu hayati kibaril ulama fil mamlakatil arabiyah as-saudiyah faqarraru biqararihim, mereka menetapkan dengan ketetapan mereka arok misani, nomor kedua fi tarikh disebutkan di sini salisa asyar fi syahri as-samin isnain wa tis'in ba'da salasimi'ah wa alaf 1392 bil ijma, kesepakatan hay'ah kibarul ulama ma khulasatuh, yang kesimpulannya ba'da dirasatil majlis lil maudhu, setelah majlis mempelajari pembahasan ini, wa tadawulir ra'yi fih, yaitu silih bergantinya pandangan di sini, taqarrara ma yali, menjadi tetaplah apa yang disebutkan berikut ini. Awalan, ikhtilafu matali'il ahillah, anak-anak bulan itu matlaknya lain-lain. Minal umuril lati ulimat bid-darurah, ini termasuk perkara yang telah diketahui secara sangat pasti, hisan wa aklan, secara indrawi dan secara akal. Walam yakhtalif fiha ahad, tak ada seorang pun yang berselisih. Iya, kenyataannya memang lain-lain. Cuma yang diperselisihkan apakah muktabar atau tidak muktabar dalam penentuan puasa atau berhenti puasa. Tapi jelas kenyataannya lain-lain. Di sini lihat hilal, yang sana belum lihat. Wa inna ma waqa'al ikhtilafi bainal ulama, hanyalah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama fi i'tibaril matali' min adami, apakah matlak tadi yang berlainan itu terpandang atau tidak. Sanian, yang kedua, mas'alatu i'tibar ikhtilafil matali' min adami, masalah terpandangnya ketidaksamaan matlak tadi atau tidak terpandangnya dia minal masailin nadhariyah, termasuk dari masalah-masalah penelitian, yaitu pembahasan nadhar, yaitu pembahasan di kalangan mujtahidin, allati lil ijtihadi fiha majal, yang mana ada tempat untuk berijtihad di situ. Wal ikhtilafu fiha waqi', dan perselisihan dalam masalah itu memang terjadi mimman lahu sya'an, dari orang yang memiliki nilai yang tinggi fil ilmi wad din, dalam ilmu dan agama. Iya, bahkan di kalangan salaf memang. Baik. Wa huwa minal ikhtilafis sa'ir, termasuk perselisihan yang diperbolehkan. Ya, tanpa perlu saling mencela, memburuk-burukkan. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama bahkan para a'immah madhab berselisih fi hadhil mas'alah, tentang masalah ini, ala qaulain, menjadi dua pendapat. Faminhum man ra'a i'tibar ikhtilafil matali, ada dari mereka yang memandang yaitu berpendapat bahwasanya perbezaan matla itu terpandang, yaitu akan mempengaruhi hukum keputusannya. Wa minhum man lam yara i'tibarah, ada dari mereka yang tidak berpendapat perbezaan matla itu terpandang. Wastadalla kullu fariqin bi adillatih, setiap kelompok berdalilkan dengan dalil-dalil dia. Wa inda bahsi hadhil mas'alah, tatkala membahas masalah ini, fi majlisil hay'ah, di majelis hay'ah kibaril ulama, wa nadharan li'tibaratin qaddarat hal hay'ah, sambil melihat beberapa sudut pandang yang ditetapkan atau diperkirakan, qaddara, ditetapkan atau diperkirakan oleh hay'ah, oleh panitia. Faqad madha ala zuhuri hadaddin, telah berlalu di atas permukaan agama ini muddata arba'ata asyara qarnan, selama 14 abad. Wala na'lamu fiha fatratan jara fiha tauhidu a'yadin islamiyah, dan kami tidak mengetahui di masa 14 abad ini suatu masa yang di situ terjadi persatuan hari raya Islam ala ru'yatin wahidah, dengan satu ru'yah, kecuali di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi awal-awalnya. Tapi telah kita lewati satu riwayat yang ternyata Nabi tidak puasa karena tidak lihat hilal, kemudian datang rombongan mengatakan dari tempat yang jauh kami melihat hilal waktu itu, lalu Nabi menyuruh untuk puasa. Kalau tak salah pembahasannya itu waktu itu.
Tapi secara umum pernah terjadi persatuan ya jelas di zaman Nabi ya, yang setelah masa-masa yang jauh lain-lain. Kemudian apa di sini? Dengan apa satu ru'yah. Ya memang pendapat sendiri lain-lain. Cuma apa kalau dari hadis itu Nabi kemudian apa ikut ru'yah dari orang yang datang dari jauh. Kemudian apa membayar di hari yang lain. Kalau tak salah pola kalimatnya itu ya, atau Nabi melanjutkan puasa di hari itu karena hilal Syawal belum nampak. Ternyata di siang hari datang dari rombongan yang jauh mengatakan kami sudah lihat hilal tadi malam. Nah, maka Nabi menyuruh untuk orang menghentikan puasa. Ikut hilal yang datang dari jauh itu ru'yatul hilal. Dan beliau menyuruh untuk hari berikutnya baru apa? Sholat hari raya. Karena ini sudah keluar dari zuhur, sudah keluar dari zawal. Kemudian dikatakan di sini fa inna a'dha al-hay'ah, maka anggota panitia ini yuqarriruna baqa al-amri, mereka menetapkan kekalnya masalah ini ala makana alai, sesuai dengan apa yang sudah berjalan. Kenyataannya memang ru'yah banyak tempat, di banyak tempat tak pernah ada kesatuan. Wa ayyakuna likulli baladin islamiyyin haqqa likulli baladin, berarti apa? Hakku ikhtiyari mataroh. Berarti apa? Hakku sebagai apa? Sebagai isim yakun, berarti marfu. Dan setiap negeri Islam memiliki hak untuk memilih apa yang menjadi pandangan dia. Tak masalah, ini masih ijtihadiyah, tak masalah. Biwasitati ulama'iha, dengan perantaraan ulamanya. Minar ra'yain, yaitu dari dua pendapat al-musyari ilaihima yang telah ditunjukkan tadi itu. Amma ma yata'allaqu bi isbatil ahillah. Bagaimana dengan negara kafir, berarti gimana ya? Memang ini pembahasan jadi panjang lagi. Negara kafir gimana? Yaitu muslimin yang tinggal di negara kafir. Apakah mereka boleh ru'yah sendiri atau harus ikut negara tetangga yang negara Islam? Sementara Indonesia diperselisihkan hatta oleh para juru dakwahnya. Banyak yang memilih apa? Ini bukan negara Islam. Berarti ikut mana? Ikut negara tetangga. Atau harus tanya ke tempat lain atau apa? Jelas kalau ikut Hay'ah Kibarul Ulama, ini untuk negara Islami. Anak tanya ke sebagian masyayikh ketika hilal dijumpai di Nigeria. Anak tanya, boleh tidak? Kata beliau, Nigeria bukan terpandang sebagai negara Islam. Ngapain untuk ikut pendapat mereka? Wow, anak terkejut. Pening juga ya. Cuma masalahnya bukan pemerintahnya yang menetapkan, tapi muslimin yang di sana bilang, wallahi saya lihat hilal. Ya memang ini khilaf sejak dulu. Terpandang ke tidak terpandang jadinya. Tak masalah, ini masih ijtihadiyah untuk memilih yang mana. Wa amma ma yata'allaqu bi isbatil ahilati bil hisab, adapun perkara yang terkait dengan ditetapkannya anak bulan dengan cara hisab, faqad ajma'a a'dha'ul hay'ah, maka anggota dari panitia ini telah bersepakat ala adami i'tibarih, bahwasanya ini tidak terpandang. Baik. Ini adalah bid'ah yang beberapa negara ikut aja memilih ikut hisab, bahkan walaupun ru'yah ada, kalau hisab menyelisihi maka mereka memenangkan hisab. Naudzubillah. Ini hawa nafsu. Wabillahi taufik, intahal qaror. Toyib. Kemudian qararul majma' al-fiqhi al-islami. Kita tambah sedikit. Bisya'ni tauhidil ahillah, penyatuan hilal. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Laqad darasa al-majma'ul fiqhi al-islami, mempelajari mas'alah takhtilafil matali', masalah perselisihan matla' fi bina'ir ru'yati 'alaiha, untuk membina ru'yah di atas matla' itu. Fara'a annal Islam
Bunia akhirnya ya. Bunia ala annahu dinu yusrin wasamahah. Maka panitia majma' berpandangan Islam itu dibina di atas dia itu adalah agama yang mudah dan lapang. Dari mana nih majma' fikih ini? Enggak tahu ana ya. Enggak tahu ini. Karena ini tahu daripada Saudi ya. Dohirnya ya. Yang Hay'ah ini. Cuma Hay'ah ma'ruf, Hay'ah Kabirul Ulama cuma majma'. Yang majma' fikih Islami tak tahu. Ini Syekh Al-Bassam menukil ini berarti ini terpandang di mana ya? Tak tahu ya. Enggak disebutkan negara apa gitu. Kah masih Saudi juga? Entah. Jadi paling insya Allah sama ya, ikut Hay'ah Kibarul Ulama dohirnya nanti. Taqbaluhul fitratus salimah, fitrah yang selamat menerima agama Islam. Wal uqulul mustaqimah, akal yang lurus menerima. Limuwafaqatihi lil masalih, karena akan sesuai dengan kemaslahatan. Fa fi mas'alatil ahillah, maka dalam masalah hilal zahaba ila isbatiha birru'yatil basariyah. Maka panitia atau entah ini majma' berpendapat hilal itu ditetapkan dengan penglihatan mata, la ala i'timadiha alal hisab, bukan bersandar kepada hisab. Kama tashhadu bihil adillatu syar'iyyatul qati'ah, sebagaimana inilah yang didukung atau dipersaksikan oleh dalil-dalil syar'i yang pasti. Kama dhahaba ila i'tibari ikhtilafil matali', sebagaimana dia berpendapat yaitu terpandangnya perbezaan matlak, lima fi dzalika minat takhfif 'alal mukallafin, karena ini akan memudahkan bagi orang-orang yang terbebani syariat. Ya, ini memang memudahkan. Seandainya dulu kita tidak diuji dengan alat komunikasi yang cepat macam ini, mungkin ya seperti di zaman salaf, tak perlu bingung-bingung gimana sana. Cuma masalahnya adalah ketika alat sudah ada, boleh tak tanya, karena setiap tahun biasa macam itu akan ditanyakan gimana di sana. Sementara mereka muslimin juga. Nabi menyuruh ikut ru'yahnya muslimin. Ya emang khilaf sejak dulu. Baik. Kemudian apa? Ma'akaunihi huwallazi yaqtadhihin nadharus sahih. Disertai dengan keadaan ini, terpandangnya ikhtilaful matla, inilah yang dituntut oleh pemandangan yang benar. Fama yada'ihil qailun, adapun yang didakwakan oleh orang yang mengatakan min wujubi al-ittihad, wajibnya untuk sama fi yaumai, di 2 hari as-shaum wal iftar, awal bulan dan akhir bulan Ramadan itu, mukhalifun lima ja'a syar'an, ini menyelisihi apa yang datang secara syariat. Yang terkuat memang hadis Ibni Abbas itu. Wa aklan, secara akal juga. Amma syar'an, adapun secara syariat, faqad aurada a'immatul hadis, para imam hadis telah mendatangkan hadis Quraib wa huwa anna Ummul Fadl bintal Harits ba'asathu ila Muawiyah, mengutuskan dia menuju ke Muawiyah di Syam. Qal faqadimtu Syam, maka saya tiba di Syam. Faqadaitu hajatiha, saya memenuhi hajat dari Ummul Fadl. Ummul Fadl akhirnya adalah apa berarti? Ibu dari Ibnu Abbas. Fastahalla alayya syahru Ramadan, ternyata hilal telah terbit. Pada hilal bulan Ramadan terbit di tempat saya ini, yaitu di Syam. Wa ana bi Syam, saya di Syam. Fara'aitul hilala lailatal Jum'ah, saya melihat hilal di malam Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr, kemudian saya tiba di Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku. Summa dzakarul hilal, kemudian menyebutkan hilal. Jadi ini jadi dalil memang boleh kita tanya ke pihak-pihak sana, hilal dan nampak belum di tempatmu. Baik. Faqal mata ra'aitumul hilal, bila kalian melihat hilal. Faqultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Faqal anta ra'aitah? Faqultu na'am. Wa ra'ahun nas, ya saya melihat, orang-orang juga melihat. Wasamu wasama Muawiyah, mereka berpuasa, Muawiyah juga puasa. Faqal lakinna ra'ainahu lailatas sabt, tapi kami melihatnya di malam Sabtu. Fala nazalu nasum, terus menerus kami ini berpuasa hatta nukammila salasin, sehingga kami menyempurnakan 30 hari.
hadis ini sendiri ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, yaitu kelompok pertama mengatakan ini justru dalil kita tidak wajib ikut pemerintah dalam satu negara. Padahal apa? Pendapat kedua mengatakan wajib ikut pemerintah sendiri-sendiri. Sementara kita tahu di zaman itu negara hanya satu. Tapi ternyata Madinah tidak ikut Syam. Syam juga tidak ikut Madinah istilahnya, lain-lain. Padahal katanya ikut pemerintah. Padahal waktu itu pemerintah masih pemerintah yang sama. Baik. Adapun mazhab kedua justru mengatakan kalau dalam satu negara saja matlak boleh lain-lain, apalagi kalau bukan satu negara lebih layak untuk matlak itu lain. Memang ini khilaf sejak dulu. Nah, pendapat pertama mengatakan lalu yang betul ikut pemerintah tidak. Sekarang kenyataannya hadis Ibnu Abbas menunjukkan salah satu pihak tidak ikut pemerintah berarti. Padahal masih negara yang sama. Cuma apa negaranya memang sangat luas. Nah, berarti sebagian mengatakan kalau terlalu luas boleh dibagi-bagi. Cuma pembagiannya berapa kilo? Nah, ini kembali ke pembahasan pertama lagi. Memang khilaf sejak dulu. Baik. Kemudian dikatakan di sini khilafatnya hampir sama ya dengan tadi fala nazalu nasumu hatta nukammila salasin au narah faqultu awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih. Apakah kita tidak mencukupkan diri dengan penglihatan Muawiyah dan puasa Muawiyah? Faqala la hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rawahu Muslim fi sahih. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Tak perlu ganti satu hari pun. Apa? Tak. Insya Allah tak perlu. Kembali ke kita merasa kuat yang mana. Sudah. Istilahnya berarti itu tanggung jawab kita, tak masalah. Kecuali kalau kita di tengah jalan pindah madhab, berarti ada konsekuensinya kalau pindah madhab. Dalam keadaan kita kurang satu misalkan kan. Misalkan. Tapi kalau kata kat sini pun tak boleh nak tambah orang sebab mereka cukup gaji 20 orang. Betul. Betul. Yang Ibnu Abbasnya. Ya masalah ya. Baik. Atau sebaliknya yang Muawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.